Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya tutorial kita pada kali ini. Di tutorial yang sudah saya sampaikan di routing mikrotik ya, routing mikrotik part 1 dan part 2 ya. Routing internet part 2 ini ya. Sudah ada penjelasan bagaimana caranya melakukan konfigurasi routing internet di mikrotik, dan kemarin sudah saya upload untuk routing internet part 2 ya, dimana untuk routing internet di part 2 itu sudah selesai di mikrotik router OS. Jadi untuk tutorial routing internet part 2 ya yang sudah saya upload itu hanya sebatas berada di dalam mikrotik ya. Yang jelas di tutorial routing internet part 2 mikrotik itu harus sudah bisa memperoleh koneksi internet ya, seperti yang sudah saya konfigurasi ya. Ini konfigurasi di tutorial routing internet part 2. Coba saya ping dulu, ping 88 ya, saya ping Google dulu. Oke ya, jadi tandanya kalau mikrotik itu sudah memperoleh koneksi internet, maka ada paket koneksi ataupun paket data yang ditransmisikan dengan keterangan TTL ya, TTL di mana ada paket data yang ditransmisikan ya. Artinya sampai di sini kita sudah bisa memasukkan sumber internet ke dalam mikrotik. Nah, langkah selanjutnya di tutorial bagian yang ketiga ini ya, saya akan memberikan gambaran bagaimana sumber internet yang masuk di mikrotik ini bisa di-share lagi ke komputer klien ya. Jadi kalau untuk topologinya seperti ini ya. Nah ini, jadi kalau untuk Ether 1 ya, itu kan sudah di setting IP-nya 192.168.137.2. Artinya IP yang kita setting di Ether 1 ini itu nanti akan menjembatani gateway ya di adapter VirtualBox ya 137.1 agar bisa berkomunikasi dengan mikrotik router OS. Nah, langkah selanjutnya agar komputer klien yang ada di VirtualBox ini dapat memperoleh sumber internet dari mikrotik, tentunya kita harus membuat IP address ya di Ether 2 ini ya. Di sini untuk sampelnya untuk IP address di Ether 2 itu adalah 192.168.10.1 ya. Itu yang kita setting ya. Ini kita settingnya di adapter ataupun di Ether yang ada di mikrotik router OS. Nah, kalau sudah kita setting IP address di Ether 2, langkah selanjutnya nanti akan kita setting IP address di komputer klien ya dengan IP 192.168.10.2 seperti itu. Nah, sebelum kita menguji ataupun mencoba komputer klien ini nyambung atau tidak dengan internet, tentunya harus kita setting terlebih dahulu di mikrotiknya. Oke, langsung saja ya kita setting IP-nya. Kita masuk ke menu IP, kemudian kita pilih address ya. Kemudian kita add ya, kita tambah. Kemudian untuk interface ya, biar nggak kelupaan ya, silakan teman-teman rubah dulu interface-nya, ini dirubah di Ether 2 ya, di Ether 2. Kemudian silahkan diketikkan IP address-nya 192.168.10.1/24 seperti ini. Nah, kalau IP address-nya sudah kita masukkan, kemudian kita klik tombol apply, kemudian kita klik OK ya, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi sesuai dengan topologi untuk Ether 2 itu IP-nya adalah 192.168.10.1. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat IP address di Ether 2, kita buat konfigurasi NAT-nya ya. Kita buat konfigurasi NAT-nya dulu. Dimana konfigurasi NAT ya, Network Address Translation ya.
Itu ada di menu IP, kemudian masuk ke menu firewall ya. Ya benar, firewall ya. Kita masuk ke menu firewall. Kemudian di sini kan masih kosong ya karena belum ada konfigurasi NAT-nya ya. Nah, kita tambahkan dengan mengeklik tombol plus ini. Nah, kita add. Kemudian kita pilih menu general ya. Di tab menu general, kemudian ini SRC-nya ya, chain-nya ini default itu SRC NAT. Kemudian out interface-nya ini kita pilih Ether 1 ya. Out interface itu adalah sumber internet yang masuk ya di router OS kita itu kan dari Ether 1 ya. Jadi out interface-nya kita pilih Ether 1 ya, seperti ini. Kemudian action-nya ya, setelah kita masuk ke tab general, kemudian kita rubah out interface-nya, kemudian kita masuk ke menu tab action. Jadi untuk tab action ini kita rubah action-nya menjadi mesh curate ya. Nah, di sini ada perintah mesh curate. Ini kita pilih mesh curate ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik tombol apply, kemudian oke ya, seperti ini. Ya, di sini sudah terkonfigurasi untuk fungsi NAT ya, network address translation ya. Nah, langkah selanjutnya kita coba di komputer client ya dengan memasukkan IP statik ya, IP statik ya, di komputer client VirtualBox-nya. Di sini sudah saya running ya, seperti ini ya. Jadi untuk endingnya ya, pastikan nanti komputer client di VirtualBox ini bisa browsing ya, bisa connect dengan internet ya, dengan menguji ataupun melakukan ping di command prompt pada komputer VirtualBox ini, ping IP Google, atau bisa langsung browsing, buka YouTube atau buka situs apalah ya. Nah, kita setting dulu untuk IP address-nya, kita klik kanan, masuk ke Open Network and Sharing Center. Kemudian kita masuk ke local area connection atau bisa kita pilih jam adapter setting ini. Nah, ini ya, di sini ada satu adapter ya. Nah, ini harus kita setting dulu. Ini bisa kita klik kanan, kemudian kita pilih properti seperti ini. Ya. Kemudian kita double klik Internet Protocol version 4 ya. Internet Protocol version 4 ini. Kemudian setelah kita double klik ya, kita pilih use the following IP address ini. Nah, ini kita masukkan IP addressnya secara statik ya, secara statik. Kita masukkan IP addressnya secara statik dengan mengikuti subnet yang ada di topologi. Nah, ini kan kita masukkan ya IP address di Ether 2 192.168.10.1. Kemudian di komputer kliennya ya itu 10.2 ya. Ini kita masukkan sesuai dengan topologi yang ada 192.168 kemudian 10.2. Ini kita tap. Kemudian gateway-nya kita masukkan 192.168.10.1 ya. Jadi logikanya IP 10.1 yang ada di Ether 2 nantinya akan menjadi gateway di komputer client ya. Jadi kalau misal tidak kita masukkan IP gateway-nya ya, nanti komputer client nggak bisa connect dengan internet ya, seperti itu. Kita masukkan preferred ya, DNS server, kemudian alternatif DNS-nya 8844. Kalau sudah kita oke. Kita tunggu ya. Oke, langkah selanjutnya kita coba ping ya, ping melalui CMD, kemudian kita ping 88.
Ya, sudah connect dengan internet di sini. Saya coba ping IP88 ya, sudah ada paket yang ditransmisikan. PTL di sini ya. Connection time to live ya. PTL, tidak ada yang RTO, artinya sudah bisa connect dengan internet. Nah, ini kita tes melalui ping 88 di command prompt. Kemudian coba kita browsing ya. Browsing pakai web browser, terserah mau pakai IE, Google Chrome ya. Ini Google Chrome-nya saya install terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman belum ada Google Chrome-nya, silahkan di-download menggunakan IE, Internet Explorer. Baik, langsung saja di sini saya buka YouTube ya, YouTube ya. Oke, nyambung ya. Nyambung walaupun agak loading ya, karena semua itu butuh proses, jadi harus ada loadingnya ya. Loading sudah bisa. Di sini saya browsing ya, misal apa nih ya, lagu enak didengar saat santai dan kerja, saya pilih ini nih. Ya, masih loading ya. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Dari topologi yang sudah saya desain ya. Jadi mulai dari tutorial bagian 1 ataupun part 1 routing internet ya, yang sudah saya buat, endingnya ada di routing internet part 3 ini ya, bagian yang ketiga. Jadi mulai dari part 1, part 2, part 3 ya, teman-teman harus bisa nantinya ya, ketika melakukan proses routing internet di MikroTik ya. Jadi mungkin cukup itu saja tutorial yang dapat saya berikan ya, karena dasarnya ada di sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti mau melakukan manajemen bandwidth, kemudian membuat login hotspot ya, itu bisa, asalkan teman-teman harus ngerouting internet terlebih dahulu ya. Buat apa kita melakukan konfigurasi manajemen bandwidth atau routing apalagi ya, load balancing ya, kemudian ada juga login hotspot ya, dan lain-lain lah ya. Tetapi routing internet belum kita konfigurasi ya. Ya percuma, karena tahapannya adalah kita harus bisa routing internet terlebih dahulu di dalam MikroTik yang akan kita gunakan ya, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari dan diulang-ulang ya sampai bisa ya, sampai paham maksud dan tujuannya ya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.